Shalom. Ya, boleh minta tolong PowerPoint-nya. Saudara, karena minggu ini jadwalnya untuk tentara, jadi hari ini kita akan benar-benar full belajar semua yang tentang tentara. Dan kita mau benar-benar belajar hari ini sikap seorang tentara di tubuh, jiwa, dan roh. Kenapa? Karena seringkali kita ini sebagai seorang tentara tidak tahu bagaimana harus bersikap yang sebenarnya sebagai seorang tentara di tubuh, jiwa, dan roh. Saya sendiri juga seringkali masih banyak melakukan kesalahan. Dan kita mau sama-sama belajar hari ini supaya tidak ada satupun di antara kita yang kena tuntut sebagai tentaranya Tuhan. Karena bagaimanapun kita ini ada di Mahanaim. Apapun yang kita lakukan itu ada hitungannya. Dan setiap kesalahan itu juga ada hitungannya. Dan kita mau sama-sama belajar supaya kita bersikap sebagaimana mestinya sebagai seorang tentara. Yang pertama, di tubuh. Di 2 Tawarik 26 ayat 11 dikatakan, di bagian militer, Uzia memiliki tentara yang siap untuk berperang. Mereka ada dalam tatanan pasukan di bawah kepemimpinan Yeiel, seorang sekretaris, Maaseiah, seorang manajer lapangan, dan Hananya, seorang panglima raja. Di sini yang pertama yang saya mau sampaikan adalah di dalam ketentaraan itu ada yang namanya protokoler. Di sini dibilang ada dalam tatanan pasukan. Bagaimanapun dalam sebuah tatanan sebuah pasukan ada yang namanya protokoler, ada pemimpin dan ada saudara yang di bawah pemimpin-pemimpinmu. Dan bahkan pemimpin itu juga berlapis-lapis dan ada protokolernya. Seringkali kita tidak pernah tahu protokoler yang sesungguhnya, dan protokoler itu kalau dibagi lagi ada sangat banyak. Ada protokoler secara umur, ada protokoler secara di roh, dan segala macam. Dan itu semuanya ada susunannya, baik di roh, baik di jiwa, baik di tubuh, semuanya ada susunannya. Dan kalau saudara tidak pernah menyadari ada protokoler ini, saudara bisa kena masalah. Bahkan dalam kerajaan surga juga ada protokolernya. Ini masih protokoler yang dasar dulu ya saudara. Saudara itu, contoh ya, saya akan ambil contoh di grup tentara. Maafkan orangnya kalau ada di tempat ini, tapi saya izinkan saya pakai sebagai contoh supaya saudara mengerti. Hari itu lagi dibagiin kain baju pesawat tempur. Dan dibilang yang mau Japri Ibu Ruth. Dan ada satu orang, entah beliau nggak tahu protokoler atau apa, beliau dengan sangat lantang ngomong di grup, bilang, Bu Iin, saya minta kain baju pesawat tempur. Dan saudara, secara protokoler itu saudara sudah melanggar protokoler. Kenapa? Saudara punya pemimpin di tentara, ada Ibu Ruth, ada ayah, ada Miss Iren. Tapi saudara langsung loncat, saudara minta ke ibu untuk kain baju pesawat tempur, dan tidak seharusnya. Dan seringkali itu saya dapati juga banyak terjadi dengan orang-orang yang lain, yang biarpun sesungguhnya ibu diam. Karena seringkali mungkin saudara tidak mengerti sehingga ibu panglima memilih untuk diam. Dan kalau dimarahin pun seringkali saudara akan pahit, sakit hati. Dan seringkali itu juga yang terjadi antara saudara dengan Tuhan. Seringkali waktu saudara melakukan sesuatu tanpa sebuah pengertian dan saudara melanggar yang namanya hukum protokoler kerajaan surga. Kalau saudara punya pengenalan akan Tuhan, saudara pasti akan langsung ditegur oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mengerti apapun, seringkali Tuhan memilih untuk diam. Tapi sebenarnya semua tetap ada hitungannya. Dan kalau saudara melanggar, itu sesungguhnya sangat mengerikan. Contoh yang kedua, ini yang simple. Coach Iren itu beliau sangat tahu protokoler. Bahkan sekalipun Coach Iren lebih tua dari ibu secara protokoler umur, tapi beliau tahu kalau di Mahanaim pemimpinnya tetap ibu panglima. Dan bahkan beliau kalau mau telepon ibu panglima, beliau akan chat lebih dahulu dan bilang, Bu, apakah saya boleh telepon? Dan kalau ibu jawab boleh, beliau akan telepon. Tapi kalau ibu nggak jawab, beliau tidak akan telepon sama sekali. Begitu juga saya dengan Ibu Nike. Saya ini kalau Ibu Nike sedang pergi atau sedang ketemu ibu atau sedang rapat, saya ini tidak boleh menelpon beliau sama sekali. Bahkan dalam keadaan seurgent apapun, kalau bisa jangan telepon.
Kalau beliau tidak balas, tunggulah sampai dibalas. Dan semua penari yang ada di sanggar tahu, kalau Cinike tidak jawab artinya tunggu sampai Cinike lihat HP. Dan itu bagian kecil dari protokoler, saudara. Tapi seringkali kita ini nggak sabar. Dan kita bilang, kenapa sih pemimpin lama banget baca handphonenya? Kenapa pemimpin lama banget balas chat? Dan saudara menjadi marah dan saudara nggak sabar. Bahkan hari itu ada anak pemenang hari itu mau pinjam alat sama saya jam 12 malam. Mau dipakai saat itu juga. Dan hari itu saya sejujurnya masih bangun. Saya masih bangun. Tapi yang dilakukan oleh mereka adalah saya di spam telepon. Ada mungkin sampai 10 kali. Dan buat saya sebenarnya nggak masalah sih kalau emang urgent. Tapi buat saya gini, seringkali ada sesuatu yang saudara nggak bisa lakukan dengan gamblang. Dan saudara seringkali ada protokoler, apalagi kalau jam malam ya, seringkali kalau dengan pemimpin saudara harus chat lebih dahulu, tidak bisa langsung telepon. Itu dasar. Itu baru basic ya saudara. Dalam yang berikutnya, kalau di ketentaraan bahkan lebih parah, lebih ketat lagi soal yang namanya protokoler. Kita ini di Mahanaim seringkali protokolernya ini sudah sangat diturunkan standarnya antara pemimpin dan anak buah dan semua yang pasukan yang ada. Saudara, di ketentaraan itu saudara melanggar protokoler 1 kali aja, saudara kena gampar. Bahkan saudara bisa dicopot. Saudara sebagai seorang tentara, bahkan sekalipun saudara tidak kenal orangnya, saudara harus tahu siapa dia. Itu protokoler. Hari itu ada Catherine, seorang menari. Waktu itu kita lagi ngomong tentang acara Bahtera dan ngomongin, kita lagi rapat soal acara Bahtera. Kita mau handle, kita kan biasanya pegang IO juga di acara Bahtera. Dan sebutinlah nama-nama yang khotbah, nama pemimpin. Tiba-tiba dia nyeletuk. Siapa itu? Pak Victor itu siapa? Habislah langsung kena sikat sama Cinike. Dan itu saudara sudah tidak tahu protokoler. Saudara tidak tahu siapa pemimpin. Saudara, di ketentaraan sangat penting untuk tahu yang namanya protokoler. Saudara harus sangat tahu siapa yang punya pangkat lebih tinggi, siapa yang ada di atas saudara. Dan kalau saudara tidak kenal, itu kebangetan dan itu sangat berbahaya. Bayangkan saudara dikasih tugas untuk mengawal presiden, entah dari negara lain lah. Saudara tidak dikasih foto mukanya, saudara cuma disuruh tunggu aja di depan pintu. Nanti dia akan keluar dari pintu ini. Saudara nggak tahu mukanya dan seringkali mungkin orang itu tidak pakai baju dinasnya, pakai baju kaos biasa atau pakai kemeja biasa. Dan kalau ada orang keluar dan saudara salah tebak, oh ya ini presidennya, saudara kawal. Tiba-tiba ternyata presiden sesungguhnya baru keluar dan tiba-tiba dia tanya ke pemimpin saudara, mana yang mengawal saya? Habislah saudara. Saudara, itu sangat penting untuk mengenal dan tahu siapa pemimpin saudara, siapa yang di atas saudara. Dan sangat mengerikan kalau saudara tidak tahu. Kemudian yang selanjutnya untuk tentara, saudara harus well prepare dan ready to maneuver. Ini akan saya gabungkan dua, yang namanya well prepare dan siap untuk manuver. Kenapa? Karena dua hal ini seringkali saling bertabrakan, tapi ini juga saling berhubungan. Dan seringkali banyak orang berkata, buat apa well prepare? Toh ujungnya dimanuver lagi sama Ibu Panglima. Buat apa disiapkan serapi mungkin kalau ujung-ujungnya di manuver? Saudara, bagaimanapun kita itu harus menyiapkan segala sesuatu. Nggak bisa kalau saudara besok mau perang dan hari ini saudara tidak siapkan apapun. Dan banyak orang karena nggak ngerti hati pemimpin, nggak ngerti apa yang ada di hati pemimpin, nggak ngerti hitungannya, sehingga waktu di manuver dia menjadi marah. Tapi kenapa sih kita harus well prepare? Saya akan cerita sedikit waktu saya ke Nepal. Saudara, hari itu saya ke Nepal.
Saya akan pergi ke satu tempat, di tempat nuklir, dan saya bahkan gak pernah tahu itu berapa lama perjalanannya hari itu. Medannya seperti apa saya gak tahu, saya cuma tahu tempatnya itu ada di daerah gunung-gunung batu. Tapi hari itu saya melihat pemimpin saya ini memang pemimpin yang sangat ajaib. Cinika ini persiapkan segala sesuatu. Bayangin ya saudara-saudara, ini kalau pergi ke provinsi, pergi ke bangsa-bangsa, percayalah tidak akan ada satupun yang mau bawa bekal dari sini. Dan buat saudara ribet bawa bekal. Bawa beras lah, bawa daging-daging yang kering, tempe kering, kentang kering, semua dibawa dari sini. Dan kebanyakan dari saudara bilang ribet menuhin bagasi. Dan hari itu bahkan kita bawa tepak makan, tempat makan saudara, yang kelihatannya sangat tidak berguna kalau dibawa ke bangsa-bangsa, betul ya? Betul ya? Tapi tahukah saudara, itu persiapan kecil yang kelihatannya tidak ada artinya. Tapi waktu itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan kita pesan nasi bakar dari dapur home buat dibawa makan di perjalanan. Dan itu ternyata di sana sangat berguna. Kenapa? Yang pertama, tempat yang kita datangin itu antah berantah yang gak tahu di mana. Yang kedua, ternyata perjalanannya naik mobil 5 hari. 5 hari saudara, sepanjang jalan di kiri dan kanan tidak ada satupun tempat makan. Saudara baru bisa makan kalau saudara ketemu hotel. Kalau ketemu. Kalau gak ketemu, tidur di mobil, gak ada makanan. Tapi hari itu karena beliau mempersiapkan dengan sangat sungguh-sungguh, beliau mempersiapkan well prepare semuanya. Sehingga kita bahkan di dalam mobil pun kita buka rice cooker. Nasi panas keluar. Dan kita bisa makan dengan enak di tengah peperangan. Saudara, itu seringkali hal-hal yang kita harus siapkan. Tapi kalau saudara memilih berkata tidak usah bawa makanan, saudara juga harus well prepare. Kenapa? Well prepare untuk siap gak makan di tengah peperangan. Saudara harus siap menahan lapar. Terutama semua PPJ pasti tahu kalau perang dengan Bunita seringkali gak makan ya, betul ya? Well prepare, semua harus disiapkan. Baik saudara, kalau saudara butuh makan, siapkanlah makanan. Kalau saudara tahan gak makan, silahkan tidak usah bawa makanan. Itu bagian well prepare yang pertama. Yang kedua, buat saudara perang, itu ada peperangan dasar, ada peperangan face to face, ada peperangan roh, dan ada peperangan sidang ilahi. Dan semua peperangan yang lain, sidang ilahi dan yang di roh, saudara bisa lakukan dari tempat ini sebelum saudara berangkat. Tapi kebanyakan orang itu malas buat serangan udara. Kenapa? Udah nanti perang aja di sana, kan musuhnya juga di sana. Tapi tahukah saudara, waktu saudara mulai perang serangan udara dari tempat ini, saudara sedang mempersiapkan peperangan saudara di sana. Sejujurnya yang ada di tempat ini, ya peperangan yang saudara lakukan di sini di hadirat Tuhan, itu akan pegang 70-90% peperangan saudara. Kenapa? Karena waktu saudara ada di sana, belum tentu kondisinya memungkinkan saudara untuk masuk sidang ilahi. Belum tentu tempatnya memungkinkan saudara untuk bisa nyembah lama. Dan kalau sampai saudara tidak lakukan peperangan di awal di tempat ini, serangan udara, peperangi roh-rohnya, ikat semuanya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Karena bagaimanapun sangat berbahaya kalau kita perang tidak tuntas. Sangat berbahaya saudara. Ibu Panglima pernah cerita hari itu perang di Mahanaim, Ibu Panglima tahu belum tuntas. Tapi semua pasukan sudah lelah dan akhirnya perang dihentikan. Dan ujungnya Pak Yusak kecelakaan. Saudara, jangan pernah menganggap remeh semua peperangan. Saudara harus well prepare dalam semua peperangan. Sekalipun di tengah lapangan akan ada perubahan demi perubahan, bersiaplah. Tapi saudara juga sangat perlu untuk siapkan semuanya. Waktu well prepare untuk perang di perang dasar, saudara harus siapkan semua. Saudara akan dari sini sudah pemetaan dan saudara tahu apa yang harus dilakukan, apa yang mau ditanam, apa yang harus dilempar dan semuanya. Kalau saudara tidak well prepare, saudara pasti akan taruh semua barang di satu pouch
Dan nanti di sana akan cari-cari dan menghabiskan waktu sangat banyak. Jangan saudara pikir perang dasar itu tidak perlu. Itu penting saudara. Itu penting bagaimanapun. Sekalipun itu bagian yang paling dasar, bagian yang paling pertama, itu bagian yang penting untuk saudara mengunci sesuatu di daerah itu. Setelah itu baru saudara lakukan perang face to face di sana, berhadapan langsung dengan rohnya. Dan itu sangat penting yang namanya well prepare. Kalau saudara tidak well prepare, saudara di sana akan bertanya, ini rohnya apa ya? Kita lagi lawan apa? Saya punya pengalaman saudara, saya tidak akan sebut nama orangnya, tidak akan sebut nama daerahnya. Ada satu tempat di provinsi, salah satu di tempat pasukan provinsi kami. Hari itu ada satu tim yang datang mau perang. Dan mereka minta dianterin sama pasukan kami. Ini saya juga baru tahu ceritanya setelah mereka selesai. Pasukan kita baru cerita. Dan mereka minta dianterin untuk pergi ke satu tempat yang saya tahu di situ tempatnya banyak banget rohnya. Dan pasukan kita ini sampai geleng-geleng gini dan tanya, mereka itu pemetaan gak sih sebelum perang? Karena gini, nyampe ke tempatnya, sudah sampai di tempatnya. Ayah Steve mungkin tahu nama tempatnya Wentira. Mereka baru tanya, di sini rohnya apa ya? Saudara, itu sangat mengerikan, sangat parah. Dan ujungnya satu tim sakit habis itu. Bayangkan saudara, di tengah peperangan, kalau saudara tidak siapkan sungguh-sungguh, saudara yang kena serang balik. Bahkan hari itu ada Catherine di sana, diajak tiba-tiba semua pasukan, bahkan sampai pasukan saya juga sakit semuanya di sana. Tiba-tiba dalam satu hari semua sakit. Itu bukan hal biasa saudara, itu peperangan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh persiapan peperangan, akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan. Jangan sampai kita tidak siap, karena firman-Nya juga sangat jelas berkata, Uzia memiliki tentara yang siap untuk berperang. Bahkan di bahasa Inggris dikata well prepared army, ready to fight. Tapi selanjutnya kita harus siap untuk manuver. Saudara, kita itu hari itu perang di Nepal, waktu Nepal gempa ya. Setelah Nepal gempa, kita disuruh Ibu Panglima ke titik gempanya di Nepal. Kita cuma tahu satu tempat namanya Gurkha. Yang kita tahu, kita harus naik ke atas gunungnya untuk perang, tahan bencana, tahan gempa. Tapi tahukah saudara betapa tajamnya Ibu Panglima kita itu? Kalau bahasanya kita semua pemimpin sudah tahu, pemimpin-pemimpin, dan kita udah ketawa kalau dengar bahasa itu. Makin tajam, beliau akan makin jauh. Makin jauh akan makin tajam. Dan hari itu bayangin kita di tengah gunung, lagi naik gunung, tiba-tiba beliau chat dan bilang, berhenti, titiknya ada di situ. Saya sama Cinika cuma lihat, di mana? Ini titiknya di mana? Dan kita itu benar-benar cuma jalan gunung, jalan setapak, naik mobil, cukup satu mobil. Dan kita disuruh berhenti tiba-tiba oleh Ibu Panglima, dan kita bingung di mana tempatnya. Ibu Panglima cuma bilang titiknya di situ. Akhirnya saya bilang, Cinika tunggu di sini, saya yang turun, saya cari. Saya turun, saya akhirnya dari titik mobil itu saya turun lagi sedikit. Dan waktu saya turun, benar ada tangga naik ke atas. Dan di situ ada mezbahnya. Dan seringkali itu manuver-manuver kecil di tengah jalan. Itu mungkin masih kelihatannya masih biasa ya. Seringkali ada manuver-manuver lain yang kita itu Ibu Panglima lakukan seperti ini. Contohnya, waktu di zaman COVID, kita itu buat tarian tindakan profetik. Hari itu hari Jumat Ibu Panglima sudah lihat tariannya dan sudah oke. Tapi tiba-tiba malamnya di TV ada berita PPKM diberlakukan lagi. Dan tiba-tiba kita jiar hari Sabtu, Ibu Panglima marahin kita semua. Mana tindakan profetiknya, mana perjanjiannya? Saudara, kalau saudara tidak mengerti hati pemimpin, itu saudara bisa marah hari itu. Tapi tahukah saudara, seringkali ada sesuatu manuver yang pemimpin lakukan karena pemimpin itu tahu urgensinya. Seringkali manuver yang dilakukan tidak pernah tanpa alasan. Semua manuver yang dilakukan pasti ada alasannya.
Baik itu alasan yang kecil maupun alasan yang besar. Tapi itu semua dalam hitungan akan sangat berpengaruh. Hari itu kalau kita penari, ibu mau ubah dan kita nggak mau diubah, hari itu mungkin masih PPKM. Tapi karena hari itu waktu ibu teriak, mana perjanjiannya, mana tindakan profetiknya, dan kita buat dan kita melihat hari ini tidak ada lagi PPKM. Seringkali itu tindakan yang sangat kecil, taat kepada manuver pemimpin. Tapi seringkali kalau kita tidak pernah mengerti dan tidak pernah mau tahu, kita akan marah dan kecewa. Berapa banyak orang yang, maaf kata, hari ini memilih untuk marah, memilih untuk kecewa karena melihat manuver demi manuver. Tapi bukankah Tuhan kita juga suka manuver, saudara? Seringkali manuver yang Tuhan lakukan tujuannya untuk menyelamatkan kita. Pemimpin juga melakukan manuver seringkali untuk menyelamatkan kita. Contoh yang berikutnya, Ibu Panglima waktu itu kayaknya udah pernah cerita di tempat ini yang soal KKR di Rote. Hari itu Ibu minta ke Pak Ginting cuma 3.000. Hari itu yang penari di manuver itu masih mending, saudara, cuma ngubah tarian. Hari itu tinggal 1 jam, Ibu Panglima nyampe di sana, lihat tempatnya gede banget dan kosong kalau cuma 3.000. Dan Ibu Panglima cuma bilang minta 6.000 sampai 10.000. Dan yang ajaib yang dilakukan Pak Ginting cuma siap pesan makanan. Seringkali manuver seperti itu kelihatannya mustahil, saudara. Kelihatannya manuver yang pemimpin kita lakukan mustahil untuk dilakukan. Tapi waktu saudara memilih untuk percaya kepada pemimpin saudara dan saudara lakukan, bukankah tidak ada satupun jalan yang tertutup? Seringkali pemimpin melihat 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah di depan kita. Dan seringkali kita tidak bisa melihat seperti pemimpin kita melihat. Maka dari itu, percaya sajalah kepada pemimpin kita untuk setiap manuver yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, mendengar dan melakukan dalam ketepatan. Di 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak-lemak domba jantan. Saudara, hari itu ada seorang bernama Saul yang hari itu Samuel berkata, Saul, tunggu aku datang. Tapi hari itu Saul tidak bisa mendengar dengan baik. Dan dia bahkan takut dengan rakyat. Sehingga hari itu waktu rakyat mulai berserak-serakan, Saul memilih untuk mempersembahkan korban bakaran. Dan itu Saul sedang melanggar karena Saul tidak mendengar. Saudara, tidak mendengar itu sangat berbahaya. Saya akan ambil satu contoh di Alkitab tentang Bileam. Hari itu Bileam didatangi oleh anak buahnya Barak dan diminta untuk mengutuk bangsa Israel. Hari itu Bileam didatangin pertama, nolak. Datangin kedua, nolak. Datangin selanjutnya, nolak. Tapi tanpa sadar hati Bileam mulai berubah. Tanpa sadar di dalam hatinya, mungkin dia juga gak sadar, mulai ada pikiran lumayan juga hadiahnya. Sampai satu titik di Bilangan 22 ayat 20 Tuhan bilang seperti ini, kalau mereka datang lagi kepadamu untuk memanggil engkau, bangunlah dan pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi di bawahnya Tuhan kasih not tambahan. Ini seringkali not tambahan yang tidak saudara baca. Tetapi hanya apa yang kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Hari itu Tuhan menyuruh Bileam untuk pergi kalau mereka datang lagi. Tapi di bawahnya Tuhan tulis, tetapi hanya yang kufirmankan kepadamu harus engkau lakukan. Dan besok paginya benar mereka datang lagi. Dan di ayat 21, satu ayat setelah Bileam bangun pagi-pagi dan pergi naik keledainya bersama dengan orang Moab itu. Tapi bayangin saya saudara, itu ayat 20, ayat 21 dan di ayat 22 ini yang terjadi. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika dia pergi.
Kalau saudara jadi Bileam, apa yang akan saudara lakukan kalau tiba-tiba ayat 20 Tuhan bilang pergilah kalau mereka datang lagi. Ayat 21 saudara pergi, ayat 22 tiba-tiba Tuhan marah karena saudara pergi. Dan banyak orang berkata, Tuhan maunya apa sih? Gak jelas banget. Aku disuruh pergi tapi engkau marah kalau aku pergi. Tahukah saudara, Tuhan tiba-tiba menjadi murka dengan Bileam. Tujuannya bukan untuk menyalahkan Bileam, tapi tujuannya untuk menyelamatkan Bileam. Tapi mengerikannya hari itu bahkan Bileam tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa melihat juga. Sampai-sampai keledainya yang melihat saudara, dan berbelok. Tapi setiap kali keledai belok dipukul sama Bileam karena dia gak bisa lihat. Tapi di ayat 32 Tuhan berkata malaikat Tuhan ini berkata seperti ini. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Seringkali waktu saudara tidak bisa mendengar, saudara sedang menuju jalan kepada kebinasaan. Kalau saudara tidak bisa mendengar perintah dari pemimpinmu, seringkali saudara tidak tahu apa yang ada di depan. Apakah ada bahaya di depan yang seringkali saudara gak bisa lihat, tapi pemimpinmu bisa lihat. Seringkali saudara tidak lihat, tapi Tuhan sudah lihat dengan sangat jelas ada bahaya. Dan Tuhan memperingatkan saudara. Tapi seringkali saudara tidak mendengar. Dan seringkali gini saudara, bahasa Tuhan itu kalau saudara kenal, itu saudara akan tahu bolehnya Tuhan itu boleh atau terserah. Atau Tuhan terpaksa karena saudara udah merengek-rengek kepada Tuhan. Ya. Saudara harus bisa kenali. Bahkan Ibu Panglima, oke-nya Ibu Panglima itu bermacam-macam. Ada oke, ya sudah, waktunya udah mepet. Ada oke, ya udahlah gak bisa diapa-apain lagi. Ada oke-nya, oke tapi sebenarnya gak oke. Gitu. Seringkali beliau itu tidak berterus terang dengan saudara, karena kalau beliau berterus terang, saudara sakit hati. Kayak tadi pagi saya coba laporan materi, kalau ibu cuma jawab oke, berarti ada yang salah. Tapi begitu ibu jawab asik, saya maju. Macam-macam sih saudara, tapi saya juga gak tahu itu benar atau enggak tebakan saya. Seringkali saya juga masih salah nebak saudara. Cinika itu cukup paling jago nebak oke-nya ibu. Dan saya juga kadang gak ngerti, ini maksudnya gimana. Tapi saudara, itu penting loh di tentara, saudara kenal oke-nya pemimpin. Hari itu Bileam gak ngerti kata-kata pergi yang dimaksud oleh Tuhan. Karena Tuhan udah bilang terserah, pergilah, hatimu juga udah berubah. Dan waktu Bileam ternyata pergi, murkalah Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama Bileam. Tuhan mau melindungi Bileam. Karena kalau dia mengutuk bangsa Israel, dia kena hukum. Siapa yang mengutuk Israel akan kena kutuk. Seringkali Tuhan itu 2-3 langkah di depan kita, dan Tuhan sudah lihat dengan sangat jelas apa yang ada di depan. Tapi kita tidak melihat. Dan kita berkata, Tuhan maunya apa? Gak jelas. Tahukah saudara, kalau saudara belajar mendengar, belajar lakukan semua dengan tepat, itu akan jadi dengan sangat ajaib. Dan saudara akan diluputkan dari banyak hal. Dan saudara juga bisa menyelesaikan banyak hal. Saudara, saya mau cerita, hari itu saya juga melakukan sebuah kesalahan, tidak mendengar dengan tepat. Hari itu saya dapat bagian untuk bikin KKR di Jayapura. Hari itu saya pergi, saya jadi tim perang dan tim jiwa-jiwa. Hari itu saya pergi duluan sama Keisha dan yang lain. Kita cari jiwa-jiwa dan kita perang. Terus pemimpin utamanya kan Cilit sama Kaleo. Cilit dan Kaleo datang. Saya tuh dengar dengan sangat jelas sebenarnya saudara, perang di air terjun. Tapi hari itu saya tanya ke Cilit, dan Cilit bilang itu susah ke sana, kayaknya nggak usah deh. Dan saya hari itu memilih kelihatannya untuk taat kepada pemimpin, dan pemimpin bilang tidak. Tapi Tuhan sudah dengan sangat jelas bicara perang di situ, dan saya tidak lakukan akhirnya pada hari itu. Setelah itu kita KKR, tembus saudara, tembus 5.000. Bahkan hadirat Tuhan turun dengan sangat kuat.
Dan saya pulang bersama semua tim. Tapi tahukah saudara, akibat tidak mendengar dan tidak melakukan dengan tepat, pulang gak nyampe 1 minggu, Sentani banjir besar. Dan banjirnya aneh saudara, gimana ceritanya? Banjir dari gunung. Saudara belum pernah lihat ya banjir dari gunung ya? Biasa banjir dari laut, dari sungai, dari got dan sebagainya. Tapi ini banjirnya jelas dari gunung saudara, aneh banget. Dan itu dari air yang keluar dari air terjun yang bikin banjir. Dan hari itu saya mateng 1000 yang nanti saya bilang mateng deh, mateng. Dan hari itu ini akibat gak mendengar saudara, akhirnya sehari itu saya harus bayar lebih mahal. Dari yang cuma-cuma perang di depan air terjun saudara, saya akhirnya harus bayar lebih mahal saudara, naik ke gunung. Nanti saya akan lanjutin ceritanya di poin selanjutnya. Tapi bedanya ini saudara, yang kedua saya disuruh naik gunung lagi. Sebenarnya naik gunung Cyclops itu ada sedikit meninggalkan sesuatu yang berbekas di hati saya, sehingga membuat saya kadang malas naik gunung. Tapi buat saya, kalau saya disuruh naik gunung, saya memilih untuk percaya kepada pemimpin. Pemimpin suruh naik gunung, saya lakukan tepat seperti yang pemimpin mau. Dan hari itu saya disuruh naik ke gunung di Manado, Gunung Kelabat. Dan saya cek, saya itu kalau naik gunung saya akan cek informasi semuanya. Naik gunung ini berapa jam, medannya seperti apa, turunnya berapa jam. Dan saya cek dan saya juga tanya orang lokal, semua bilang naik dan turun 15 jam. Naik 9 jam, turun 6 jam. Tapi hari itu saya bilang, sepakat, selesai 1 hari. Ayo, bisa. Pemimpin bilang naik, perang, selesaikan. Dan hari itu tahukah saudara, waktu kita mendengar dan lakukan dengan tepat, saya dan Firma itu naik dan turun total 9 jam. Dari yang harusnya 15 jam, Tuhan kurangi 6 jam. 9 jam, puncak 9. Dan itu enaknya kalau saudara mendengar dengan tepat. Peperangan itu selesainya seperti mudah banget saudara. Selanjutnya, ini saya akan lanjutkan ceritanya di sini. Sepakat. Dikatakan di 1 Samuel 14 ayat 7, lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Hari itu saya lanjutkan ceritanya, saya disuruh naik ke gunung Cyclops namanya di Papua. Itu gunung tidak pernah ada satupun yang mau naik saudara. Bahkan orang lokal pun belum pernah ada yang naik sampai atas. Dan hari itu perintah yang mustahil kelihatannya. Apalagi saya ini bukan orang yang kenal medan gunung dengan benar-benar sungguh-sungguh kenal. Dan hari itu sampai di sana saya bersama ayah. Kita datang coba jalur dari kota. Naik lumpur semua, nggak bisa naik, sampai sepatu saya nyangkut satu di situ nggak bisa diambil. Dan akhirnya kita coba jalur lain. Kita putar lewat laut satu tempat, nggak ada sinyal, antah berantah. Dan hari itu saya ditinggalin berdua sama Michael, ayah dan yang lainnya pulang. Dan kita sampai di sana kita harus cari teman buat naik gunung sendiri, cari informasi semuanya gimana cara naik gunungnya. Dan hari itu kita harus tunggu 1 hari saudara. Dan saudara, iblis itu kurang ajarnya kayak gini ya. Kita itu udah oke, sepakat sama pemimpin. Tiba-tiba sorenya kurang ajar, ini saya juga bodoh banget hari itu. Saya tuh duduk di pinggir laut. Saya ngapain ya? Saya ngomong gitu loh. Itu bodohnya dan kurang ajarnya iblis tuh suka bikin kita kayak gitu. Dan saudara, jelas-jelas itu untuk menutup semua lubang maut, menutup semua celah yang saya lakukan sebelumnya. Tapi saya masih tanya, ngapain? Akhirnya malamnya saya membulatkan kembali hati buat naik. Dan besoknya kita ini yang naik cuma mau berdua saudara. Tapi yang nemenin kita itu 7 orang. Dari orang lokal, bahkan kita sampai ditemenin polisi hutan. Dan kita naik, sesungguhnya itu perjalanan yang mau dibilang biasanya ngeri-ngeri sedap, ini ngerinya ditambahin. Banyak, ngerinya banyak banget. Itu mau mati sudah hampir berkali-kali saudara. Saya itu sampai jalan di pinggir gunung, saya pegangan di sini, kaki saya di sini. Bawah udah jurang. Belakang saya ini udah jurang.
Saya benar-benar jalan di pinggir gunung. Dan saya pernah satu kali nginjak sesuatu patah. Saya udah hampir jatuh. Waktu itu ada saat, kalau bukan pertolongan Tuhan yang saudara, mungkin saya udah entah di mana. Tapi hari itu saya bersyukur Tuhan itu baik. Dan hari itu orang polisi hutannya dengan sangat cepat kakinya taruh di bawah kaki saya. Dan saya bisa berdiri lagi, saya itu udah hampir mati saudara. Dan satu lagi salah ngitung, ini yang gak well prepare nih sebenarnya tadi. Saya itu dengan PD-nya bilang, 1 hari selesai nih gunung, 1 hari, 1,5 hari. Gak pernah naik padahal, tapi sok tahu. Saya cuma bawa coklat, sama cuma bawa mie instan saudara. Dari bawah udah dimasak, sama bawa lontong beberapa. Belum 1 hari semua makanan udah habis. Karena apa? Karena dingin banget. Dan kita itu bersembilan saudara, akhirnya bukan cuma berdua. Kita bawa cuma buat saya dan Michael, tapi kita mau gak mau kan harus kasih makan yang nemenin kita 7 orang lagi. Dan belum 1 hari udah habis. Kita itu 3 hari di gunung, 2 hari sisanya gak makan. Bayangin saudara naik gunung, belum sampai puncak makanan udah habis, apa rasanya? Sedangkan naik gunung itu berat banget medannya. Di hari kedua itu udah perjalanan turun sih saudara. Saya itu udah mau nangis, sudah teriak, Tuhan minta helikopter. Saudara, itu benar-benar saya udah minta helikopter, tapi saya juga tahu nggak mungkin, di situ medan magnetnya kuat banget. Itu jatuh helikopter kalau ke situ. Dan benar-benar itu perjalanan yang sangat ajaib. Tapi saya ngerti sih artinya sepakat. Waktu kita sepakat dengan pemimpin, semengerikan apapun medan yang kita harus hadapi, dan itu waktu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu menutup sangat banyak. Dan hari itu waktu kita selesai, itu banjir berhenti. Hari itu mungkin ayah di bawah sampai udah mimpi berkali-kali. Kita ngetok pintu tapi waktu dicek gak ada kita di pinggir ayah. Kita yang naik gunung, ayah yang ketakutan. Yang khawatir banget. Saking sayangnya ya saudara. Itu hari-hari mendebarkan saudara. Dan saya begitu lihat ada sinyal, saya buka HP, saya SMS biar gak ngasih tahu, setidaknya kita masih ada, masih hidup. Hari itu mungkin ada nafas lega. Dan hari itu kita turun, akhirnya kita sampai dijemput oleh polisi hutan. Oke, sampai di situ ceritanya. Kemudian yang kedua, bagian dari sepakat. Saya akan banyak kesaksian saudara supaya saudara nangkep. Hari itu saya tahun 2016 kalau nggak salah. Saya itu belum lama jadi AB-nya Cinika. Hari itu saya perang di Malaysia. Saya udah perang di Malaysia berapa hari, dan kemudian Cinika akan berangkat ke Cina untuk perang. Dan sampai di Cina, Cinika cuma bilang, ini nggak bisa baca tulisan apa-apa dan nggak tahu harus kemana, berhenti di mana, turun di mana, naik kereta apa. Dan kita berdua cuma bilang, sepakat, pasti bisa. Saudara, ini kekuatan sepakat ya. Bahkan saudara cuma dengan sepakat seperti itu aja, tiba-tiba sejujurnya sepanjang di perjalanan Cinika di Cina, Tuhan tuh kirim malaikat tidak bersayap saudara. Tiba-tiba ada aja orang datang bilang, kamu turun di sini, naik kereta ini. Kalau bukan Tuhan, nggak akan ada seperti itu saudara. Itu kekuatan dari sepakat. Saya dan Cinika cuma bilang sepakat, pasti bisa. Sebegitu besarnya kekuatan sepakat saudara. Selanjutnya, saya ini waktu itu baru pulang dari Argentina kalau nggak salah. Baru pulang dari Argentina. Saya cuma siap-siap, udah sama Cinika di jalan udah ngobrol. Oke, kita siap-siap untuk gor. Karena itu mau gor ya saudara bentar lagi. Kita siap-siap untuk gor, beresin semua. Saya udah latih semua. Tiba-tiba Randy, Cinika pergi ke Fiji. Ini gor gimana? Percaya, sepakat. Tadinya harusnya Fiji itu berangkatnya tanggal 24 saudara. Tiba-tiba Ibu Panglima bilang, maju berangkat tanggal 17. Dan kita sekali lagi memilih untuk sepakat. Dan tahukah saudara, kalau seandainya hari itu kita nawar dan kita gak sepakat dengan Ibu Panglima, kita akan terlewat sangat banyak. Kita bahkan gak tahu hari itu akan ada gerhana matahari. Dan waktu
kita di sana ternyata kita baru tahu ada gerhana matahari dan kita bersyukur karena kita disuruh berangkat lebih cepat. Akhirnya kita bisa nahan di sana. Dan ajaib, tidak ada satupun gerhana matahari. Dan pada saat gerhana matahari di jamnya, di sana matahari bersinar dengan sangat terang, tidak ada kegelapan sedikit pun. Itu bagian dari sepakat, saudara. Kemudian yang selanjutnya, di jiwa itu kita harus buang yang namanya emosi sampah. Saudara sebagai tentara, saudara gak bisa punya yang namanya emosi sampah. Di Amsal 2 ayat 11 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saya buat beberapa kata-kata di sini: strip down, start running, never quit. Saudara, lepaskan semua beban saudara, lepaskan semua emosi-emosi sampah. Baik itu marah, melo-melo gak jelas, atau apapun itu, lepaskan saudara. Dan mulai berlari, bahkan terbang. Dan jangan pernah keluar. Kemudian yang kedua, no extra spiritual fat. Jangan tambahkan lemak-lemak rohani di dalam diri saudara, itu akan memberatkan hidup saudara. Kalau saudara udah punya lemak rohani kebanyakan ya saudara, saudara itu mau gerak aja susah. Disuruh ke provinsi aja males saudara. Disuruh pelayanan orang miskin yang dulunya saudara rajin, tapi begitu saudara punya lemak rohani, saudara akan lihat, ih kotor, males. Batuk, sakit, jadi sensitif badannya. Kemudian no parasitic sin, no emotional garbage. Dan jangan biarkan saudara dosa itu menghalangi saudara. Kita ini mungkin gak ada yang, seringkali kita ini, daging kita ini lemah. Tapi waktu saudara tanpa sadar atau sadar melakukan dosa, seringkali banyak yang dilakukan orang adalah sebuah kebodohan dengan memilih lari dari Tuhan. Waktu saudara tahu saudara berdosa dan saudara buat kesalahan, pilihan saudara jangan lari, tapi mendekat kepada Tuhan. Dihajar ya udah, tapi itu pilihan terbaik saudara. Seperti Daud bilang, lebih baik aku jatuh di tanganmu daripada di tangan musuh. Itu pilihan terbaik saudara. Bahkan waktu membuang emosi sampah ini, Pak Agung itu pernah bilang, ini namanya ilmu meringankan tubuh. Saudara, kita ini lagi mau jadi pilot, kita ini pilot-pilot pesawat tempur. Kita ini mau terbang dengan sangat cepat. Saudara gak bisa terbang kalau keberatan. Saudara butuh yang namanya ilmu meringankan tubuh. Itu penting saudara buat tentara. Saudara kalau bayangin ya, kalau keberatan saudara lari aja itu jadi pelan. Saya ini waktu saya SMA 10 tahun yang lalu, saya ini beratnya cuma 45 kilo saudara. 10 tahun yang lalu saya lari itu disuruh 20 putaran juga gak capek. Hari ini berat saya 2 kali lipat. Tadi nari itu sebentar pegang bunga ini udah ngos-ngosan saudara. Memalukan. Seperti yang saya pernah cerita di khotbah sebelumnya, Obaja menyatakan pensiun. Obaja juga gak segendut ini saudara dulu. Separohnya juga, kurus. Saya punya fotonya, tapi saya gak siapin. Kalau saya siapin saya tunjukin saudara, kita foto jejer. Saya, Obaja, Christian semua masih kurus. Dan hari ini kita sudah gendut. Sungguhan saudara, di tubuh seperti itu, tapi di roh juga seperti itu saudara. Spiritual fat dan emosi sampah itu membuat tubuh kita, tubuh ilahi kita menjadi berat dan tidak bisa terbang. Selanjutnya ada roh pengertian. Roh pengertian ini akan membreak mental block saudara. Di Amsal 2 ayat 11 dikatakan, jika engkau pilih untuk mengikuti nasihat, maka rencana ilahi akan merekayasamu, dan pengertian akan melindungimu dari membuat keputusan atau pilihan yang bodoh. Saudara, kita ini sebentar lagi 7 Juni dan kita akan lakukan banyak tindakan profetik. Kita ada banyak senjata baru, ada banyak perjanjian yang kita akan angkat. Tapi seberapa mengerti saudara apa yang akan kita lakukan 7 Juni nanti? Waktu saudara kemarin lihat penari di depan pegang tongkat bunga badam, apakah saudara mengerti terutama yang panggilan imam? Yang tentara waktu nanti saudara akan dibagikan tongkat lampu, apakah saudara mengerti itu artinya apa? Atau saudara cuma bilang, oke, buat biar terang karena kita jam 4 pagi. Saudara, tidak hanya sampai di situ saudara.
Kita itu harus bersinar. Kita itu anak-anak Tuhan harus bersinar dan meradiasi. Bunga badam itu perjanjian yang sangat ajaib. Semua yang mati dalam satu hari menjadi hidup di dalam hadirat Tuhan. Seringkali yang kita lakukan, yang kita buat itu sangat ajaib, tapi seringkali kita tidak mengerti, tidak lakukan dengan roh pengertian. Dan itu membuat kita melakukan semuanya asal-asalan. Saya akan cerita yang kemarin Ibu ceritakan. Saya tidak akan sebut merek, tidak akan sebut nama, tidak akan sebut unit atau apapun. Hari itu ada satu orang yang dapat penglihatan bahwa di Mahanaim ini ada ular-ular. Dan beneran digigit satpamnya dengan ular. Memang kalau ular itu dikasih garam buat menangkal ular, betul ya? Tapi karena orang ini terlalu sayang dengan Mahanaim, tapi tidak punya pengertian, dia taburlah garam di seluruh Mahanaim. Tahukah saudara, Mahanaim ini tempat perjanjian. Dan kalau saudara menabur garam di tempat perjanjian, itu sama saja saudara sedang mau membatalkan perjanjian. Seperti yang hari itu terjadi di HS, saudara. Untung saja yang lakukan ini bukan pemimpin. Hitungannya beda, saudara, kalau yang lakukan orang yang di bawah sama pemimpin. Tapi kalau saya yang lakukan itu bahaya, saudara. Hari itu juga pernah terjadi, dilakukan oleh penari PP. Hari itu saya dan Cinike lagi SRK karena jatahnya tentara dan supranatural SRK. Hari itu kita ngarak tabut dari bawah. Ada satu penari PP, itu jalan entah, saya nggak tahu apa yang ada di pikirnya. Dia tabur garam sepanjang jalan, ngarak tabut. Dan kita selesai SRK, buka handphone, ibu udah teriak-teriak, cepet pulang, beresin semuanya. Itu kita pulang SRK udah jam 10-11 malam. Kita nyampe sini, kita pel semuanya lantai 5. Ini belum, karpetnya belum sepenuh ini ya saudara, cuma di tengah. Kita pel lantai 5 sampai lantai 1. Ngepel pakai tumen semuanya. Dan kalau saudara yang staff mungkin hari itu saudara lihat, pagi itu seluruh gedung ini dari atas sampai bawah isinya selendang perjanjian. Kita gelar. Kenapa? Karena itu berbahaya, saudara. Yang lakukan hari itu level pemimpin penari. Pemimpin, saudara, pemimpin panggilan menari. Dan hari itu bahaya banget. Bahkan hari itu masalahnya pemimpin yang lain juga ada di situ. Hari itu ada Ciliani, hari itu ada yang lain. Dan semua diam. Dan itu bahaya, saudara, di hadapan Tuhan. Kalau saudara lihat dan saudara diam, artinya saudara setuju. Dan hari itu kalau nggak cepat diberesin itu, kita bisa kena tuntut, saudara. Itu sangat mengerikan. Jadi segitu pentingnya roh pengertian. Perjanjian garam itu perjanjian yang ajaib. Tapi kalau saudara tidak mengerti akan sangat mengerikan. Kemudian yang selanjutnya, kalau saudara dikasih sebuah perintah oleh pemimpinmu, seringkali kita ini Mahanaim ini kan salah satu yang jadi utama di kita itu yang selalu kita katakan adalah impossible is nothing. Tapi seringkali waktu kita ngelihat perintah yang mustahil, kita berkata, tidak. Jangan kasih ke saya, itu mustahil. Tapi tahukah saudara, kalau saudara punya roh pengertian, semustahil apapun perintah itu, saudara akan bisa lakukan. Kalau saudara ngerti, perintah yang kelihatannya mustahil itu tujuannya bukan untuk menyusahkan saudara, untuk membuat saudara bisa naik pangkat, untuk bisa membuat saudara naik dan terus naik. Kalau saudara tidak pernah dikasih perintah yang mustahil, saudara itu seringkali gak akan bisa upgrade. Kalau saudara tidak dikasih perintah yang susah, saudara gak akan bisa naik level. Bahkan di tentara, kalau dia mau naik pangkat, dia akan dikasih tugas-tugas yang kelihatannya mustahil untuk dilakukan. Bayangin saudara, kalau disuruh buat acara 2M, apakah saudara berpikir mereka akan dikasih uang? Nggak tahu gimana caranya, kamu harus buat acara itu jadi. Uangnya dari mana? Nggak tahu, cari sendiri. Dan kita ini masih penuh dengan anugerah, saudara. Ibu suruh kita ke bangsa-bangsa, kalau saudara kurang uang masih dibantu. Kalau di tentara sungguhan, nggak mau tahu, harus kelar apapun yang terjadi. Dan itu saudara harus
benar-benar ngerti. Dan seringkali kalau kita gak punya roh pengertian, kita akan berkata aneh pemimpin kita nyuruh sesuatu yang udah jelas-jelas mustahil. Tapi kalau saudara punya roh pengertian, ini roh pengertian akan membuat kita belajar akan jalan-jalannya Tuhan dan pemimpin kita. Seringkali jalan-jalan Tuhan dan pemimpin kelihatannya adalah jalan kemustahilan. Tapi di situ akan banyak kemuliaan, ada keajaiban, ada kemenangan. Dan roh pengertian akan membreak semua mental block di dalam diri kita ini. Seringkali kalau kita nggak ngerti ya, kita itu akan ngotot bulat aja di situ. Tapi waktu roh pengertian itu turun, akan ada sesuatu yang di break di dalam diri kita, dan kita akan mulai mengerti maksud dari pemimpin kita. Makanya kalau di tentara itu sesungguhnya saudara disuruh apapun nggak boleh tanya, saudara, sekalipun saudara nggak ngerti. Bersyukur di sini Ibu Panglima masih sering menjelaskan. Tapi seringkali kita itu butuh minta roh pengertian setiap kali ada tugas, ada perintah dari pemimpin kita. Apa? Kenapa butuh roh pengertian? Supaya mental block kita ini di break, supaya kita ngerti jalan dari pemimpin kita. Dan yang terakhir, yang di roh yang sangat penting bagi tentara adalah isi cawan dan bobot. Dikatakan di Daniel 10 ayat 2, pada waktu itu Daniel berkabung 3 minggu penuh, 21 hari. Makanan yang sedap tidak kumakan, daging dan anggur tidak masuk ke dalam mulutku, dan aku tidak berurap sampai berlalu 3 minggu penuh. Hari itu Daniel memilih untuk puasa dan berkabung. Bukankah kita, terutama yang panggilan tentara, kita sedang puasa 21 hari menuju tanggal 7 Juni. Dan hari itu, ceritanya hari itu Gabriel mau menyampaikan pesan Tuhan tapi ditahan. Dan hari itu dan di saat yang sama Daniel juga puasa, Daniel berkabung. Dan di ayat ketiga dibilang gini, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Ini Gabriel yang bilang. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Saudara, waktu kita puasa, waktu kita isi cawan, itu kita sedang melakukan sesuatu yang di roh. Dan waktu kita isi cawan, jangan saudara pikir tidak terjadi apapun. Waktu saudara isi cawan, di roh itu sedang terjadi sesuatu. Kenapa Ibu Panglima selalu bilang, cawannya harus penuh, masih kurang. Kenapa? Karena begitu cawan itu penuh, Tuhan dan surga punya alasan untuk bergerak. Itulah kenapa isi cawan itu sangat penting dalam setiap peperangan. Tapi kadang banyak orang berpikir dia gak perlu isi cawan. Kenapa? Dan banyak orang berkata gini, saya kan cuma tugas masak, saya kan cuma tugas translator, saya kan cuma tugas di belakang, saya gak perlu isi cawan. Tapi tahukah saudara, setiap orang di tempat ini saudara sangat perlu untuk isi cawan. Setiap cawan yang saudara yang saudara naikkan itu sangat dihitung di hadapan Tuhan. Saudara kurang 1 tetes saja cawannya gak penuh. Itulah kenapa pentingnya seluruh pasukan untuk isi cawan untuk 7 Juni. Kenapa semua panggilan meneriakan, ayo isi cawan. Karena kalau cawannya gak penuh, ini 7 Juni masalah saudara. Kalau saudara gak sungguh-sungguh, masalah. Kita gak bisa lakukan asal-asalan. Kalau saudara cuma sekedar lakukan tanpa isi cawan, itu cuma akan jadi bejana yang kosong. Itu akan jadi sesuatu yang biasa. Tapi kalau saudara isi cawan sampai cawannya penuh, bahkan saudara cuma lakukan tindakan profetik yang paling simpel hari itu, Tuhan bisa buat sangat banyak. Tuhan bisa gerakkan seluruh surga. Tapi ini yang perlu dilakukan. Kenapa setiap panggilan isi cawannya berbeda? Isi cawan tentara puasa 21 hari. Isi cawan supranatural penyembahan 30 menit menghadapi keheningan yang 30 menit itu. Isi cawan pilar beda lagi, isi cawan penuai beda lagi, buka konseling. Kenapa? Karena setiap orang isi cawannya berbeda saudara. Setiap panggilan punya jatah yang berbeda untuk isi cawan. Seringkali kita ini cuma taunya isi cawan itu, oke, kita isi cawan, kita puasa atau kita berdoa menyembah. Tapi seringkali banyak
Kalau kita tanya Tuhan, seringkali Tuhan akan bukakan seperti apa kita harus isi cawan. Setiap orang punya cara berbeda yang dari Tuhan untuk kita isi cawan. Karena waktu kita isi cawan dalam ketepatan, itu akan lebih cepat penuhnya, saudara. Kalau saudara isi cawan dengan asal-asalan gak tanya Tuhan, itu ada hitungannya gak? Tetap dihitung. Tapi mungkin cuma satu tetes. Tapi waktu saudara isi cawan dengan ketepatan, itu saudara kayak lagi buka keran. Atau saudara membuka air terjun yang sangat deras, dan itu turun. Kemudian yang selanjutnya, ini salah satu contoh isi cawan yang berbeda. Tadi Daniel isi cawan untuk berkabung dengan berpuasa, untuk menggerakkan malaikat. Itu Daniel sendiri, saudara. Tapi hari itu di zaman Esther bilang seluruh bangsa berpuasa. Untuk apa? Karena mereka sedang berdoa untuk keselamatan satu bangsa. Hitungannya berbeda, saudara. Seperti hari itu waktu Joshua dan bangsa Israel hendak meruntuhkan tembok Yeriko. Mungkin kelihatannya aneh, cuma keliling. Tapi itu selain melakukan dalam ketepatan, itu isi cawan 7 hari saudara kelilingin. Cuma keliling, saudara. Kelihatannya gak terjadi apa-apa. 7 hari mereka keliling, cawannya penuh. Malaikat gerak, diruntuhin temboknya. Yang ngeruntuhin bukan manusia, saudara, tapi Tuhan dan seluruh surga. Seringkali isi cawan itu berbeda. Ada bobot juga yang harus kita masukkan. Bobot kita ini juga harus ditambah. Kenapa? Karena kita harus tambah setiap bobot kita. Waktu kita mau ngangkat perjanjian, ada bobotnya, ada cawannya yang harus kita isi. Kemarin Ibu Panglima ngajarin, untuk perjanjian matahari, kita ini harus bersinar. Kita ini gak bisa kalau kita ini redup. Buat mengangkat perjanjian matahari gak masuk hitungannya, bobotnya gak nyampe. Kita ini harus bersinar dengan terang. Matahari itu kalau bersinar terang, bukan kiep-kiep. Kalau kiep-kiep, lampu 5 watt itu yang kuning, saudara, itu kiep-kiep. Atau lampu Natal yang sebentar nyala, sebentar mati, sebentar nyala, sebentar mati. Kemudian untuk perjanjian bunga badam dikatakan, semati apapun, sekali saudara masuk hadirat Tuhan, itu saudara akan dihidupkan. Tapi saudara harus bisa sampai saudara masuk di hadirat Tuhan. Dan saudara memasukkan dirimu, mencangkokkan hidupmu dengan Tuhan. Kemudian perjanjian Mahanaim, ini perjanjian yang Ibu bilang, ini perjanjian yang sebenarnya cukup mudah untuk diangkat. Dan cawannya gak seberat yang lain mungkin. Karena kalau saudara ada di Mahanaim, saudara ini sudah bisa masuk di dalam perjanjian Mahanaim. Tapi kalau saudara ada di Mahanaim dan saudara tidak pernah dengar, tidak pernah menangkap apapun, tidak pernah lakukan apapun, saudara juga gak bisa. Jadi saudara harus ada di Mahanaim, terhisap di dalamnya, dan ikut bersama-sama. Bahkan saudara yang ajaib, yang streaming pun, itu juga bisa masuk, dihisapkan. Tapi saya balik ke perjanjian matahari, tapi perjanjian matahari ini punya sisi yang ajaib. Di Matius dijelaskan, perjanjian matahari ini Tuhan berikan kepada orang baik maupun orang jahat. Jadi perjanjian matahari ini akan bisa menembusi setiap orang. Sekalipun orang itu gak ngerti loh, saudara. Kan gak ada ya di dunia ini orang jahat gak kena sinar matahari. Cuma orang baik aja, gak ada ya. Saudara gak bisa lihat ya, misalnya di sebelah sini terang, sebelah sini gelap, gak ada ya. Kecuali beda zona waktu, udah ganti. Tapi selama matahari itu bersinar, itu akan menerangi semua. Perjanjian putaran terakhir, saudara harus bisa gaspol. Kenapa? Karena putaran terakhir itu adalah saat terakhir di mana kita harus gaspol. Bahkan pelari terakhir itu harus lebih cepat dari sebelumnya. Perjanjian Mikael ini perjanjian yang sebenarnya cukup sulit untuk diangkat, tapi kita percaya dengan anugerah. Ini perjanjian Mikael ini kita harus bisa menangkap dari apa yang dari Tuhan dan melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Jadi saudara, setiap perjanjian, setiap tindakan profetik itu ada bobotnya. Saudara harus sebagai seorang tentara, yang pertama saudara harus tahu protokoler. Saudara harus well prepare dalam setiap peperangan. Tapi harus selalu siap untuk manuver kapanpun kalau pemimpin kita mau manuver. Kemudian saudara harus mendengar dan melakukan dalam ketepatan.
Kemudian saudara harus bisa sepakat dengan pemimpin saudara. Kemudian di jiwa saudara harus buang semua yang namanya emosi sampah, ilmu meringankan tubuh. Di roh saudara harus punya roh pengertian untuk break setiap mental block kita. Dan saudara di roh juga setiap peperangan saudara harus isi cawan dan harus saudara tambahkan bobotnya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajari kami Tuhan pasukan terdahsyat-Mu Tuhan. Untuk kami melakukan semuanya Tuhan dengan ketepatan. Untuk kami menjadi pasukan yang berdiri dengan sangat kuat Tuhan di medan pertempuran terakhir. Ajari kami Tuhan untuk kami mengerti Tuhan. Menjadi seorang tentara yang berdiri on position dengan sangat kuat menuntaskan semuanya. Tambahkan roh pengertian di dalam hidup kami Tuhan. Biar kami mengerti dengan sangat jelas apa yang Kau mau, apa yang pemimpin kami mau buat Tuhan. Dan kami berkata semua mental block di dalam hidup kami dikoyakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami kawal semua untuk 7 Juni Tuhan. Biar kami Tuhan terus melakukan semua dalam ketepatan. Biar semua cawan terus diisi sampai itu penuh. Dan Kau lakukan sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.